Orang-orang yang mulai menginjak dewasa itu ada krisis identitas. Mereka itu kebingungan lah tentang jati dirinya, tentang ini arah hidupnya mau kemana, mau kerja apa. Dia itu mengalami kebingungan dan kecemasan juga, Mas. Atau mungkin ini Mas Aldi ya, hilang dari dirinya sendiri. Kan sekarang kan banyak godaan ya, terlalu condong mengikuti orang lain. Oh, berarti dia nggak tahu pengennya apa gitu loh. Apa temannya punya itu ikut-ikutan, temannya bikin ini ikut-ikutan. Karena ketenangan itu adalah awal dari kebahagiaan seseorang. Ketenangan itu awal dari mampu mendengarkan dengan seksama. Ketenangan itu mampu berpikir jernih. Ketenangan itu bentuk bahwa orang itu mempunyai bobot, mempunyai karakter. Kau adalah orang-orang yang masih waras dan aku adalah orang-orang yang sudah gila. Jadi wong nak saking edani wong lu malah iso nghadapi masalah. Oh gitu. Iya, dianggap edan ini malah iso ngadapi masalah. Dan wong edan malah sudah tidak punya Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari baginda Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-254. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, kita ketemu lagi. Nah, malam ini Gimana, kita Mas ngopi. Tamunya siapa Mas Aldi? Ini mungkin beliau mungkin agak lama ya Mas Anis nggak kesini. Lama nggak ketemu kita lagi ya? Cuman pas waktu itu kondangan ketemu. Yaitu beliau Kiai Zamroni Kois. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Mbak Yai? Alhamdulillah. Siap Mas Anis. Alhamdulillah. Ini putih-putih malah jenengan berdua Mas Anis. Saya beda sendiri. Ini nggak janjian dong Mas Aldi? Oh, nggak janjian. Ini Pak Yam ini, kalau saya lebih dekat panggilnya Pak Yam. Pak Yam. Ya, karena beliau itu dulu juga pernah jadi santrinya waktu di Mata Ali Al-Falah. Oh, jenengan pernah jadi santrinya? Gitu. Ya, dulu kan jenengan pernah di Al-Falah, Dono itu Mbak. Nah, Pak Yam, malam ini kita ketemu, udah lama kita ketemu, dan Mas Aldi juga nanti akan memunculkan tema yang penuh masalah. Penuh dengan teka-teki yang harus kita jawab atau harus Pak Yam jawab. Apa Mas Aldi kira-kira temanya malam ini? Nah, tema kali ini itu cocok untuk generasi sekarang Mas. Generasi apa ya, yang menjelang dewasa lah, atau mungkin fase-fase awal dewasa. Fase masa pubertas itu ya? Iya, yaitu tentang quarter life crisis. Apa itu? Yaitu tentang fase mungkin fase krisis identitas Mas Anis. Oh, jadi apa yang menjelang dewasa, yang mau orang-orang yang mulai menginjak dewasa itu ada krisis identitas. Mereka itu kebingungan lah tentang jati dirinya, tentang ini arah hidupnya mau kemana, mau kerja apa. Nah, dia itu mengalami kebingungan dan kecemasan juga Mas Anis. Atau mungkin ini Mas Aldi ya, hilang dari dirinya sendiri. Kan sekarang kan banyak godaan ya, ada apa media hilang sosial. diculik atau gimana? Karena tadi terlalu condong mengikuti orang lain. Oh, berarti dia nggak tahu pengennya apa gitu loh. Temannya punya itu ikut-ikutan, Ikut-ikutan. temannya bikin ini ikut-ikutan. Ini kan termasuk bagian dari kita kehilangan jati diri kita. Terutama juga ke depan itu kan kadang kita kan merasa cemas terhadap ketidakpastian hidup Mas. Apalagi di zaman sekarang itu kan gampangannya kalau bahasa yang sering saya ngomong tadi kan
isuk dele sore mendoan gitu. Jadi udah sangat beda ini. Ya, karena serba cepat ya. Ya serba cepat dan perubahan itu sangat cepat sekali gitu loh. Nah, Pak Yam, kira-kira untuk memasuki tadi era quarter life crisis, Ya. bagaimana kita itu bisa siap dengan tantangan zaman ini seperti apa, Pak Yam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi yang sudah sampai episode berapa, Mas? 254. Yang semoga selalu tambah setia. Amin, amin. Setiap manusia itu pasti pingin hidupnya tenang. Betul. Karena tidak ada kecemasan. Karena ketenangan itu adalah awal dari kebahagiaan seseorang. Ketenangan itu awal dari mampu mendengarkan dengan seksama. Ketenangan itu mampu berpikir jernih. Ketenangan itu bentuk bahwa orang itu mempunyai bobot, mempunyai karakter, dan dia mampu untuk tampil di saat orang-orang membutuhkan. Dia punya satu spirit hidup, bahkan wajahnya, kedatangannya memberikan satu semangat bagi orang-orang yang bertemu. Jadi inspirasi, Pak Yam. Inspirasi betul. Kemudian saat-saat ini banyak orang yang untuk mencari ketenangan itu bingung mau mulai dari mana. Songkon dio supaya iso tenang. Sementara apa? Global peradaban baik dari dalam maupun luar itu selalu menggoncang. Betul. Maka ada satu hadis, ini mungkin nanti bisa dimaknai secara harfiah atau bisa dimaknai secara luas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah itu pernah mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardho biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Wahai Allah, aku meminta kepadamu jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Karena madarus sya'adah itu nafsul mutmainnah. Sumber kebahagiaan seseorang itu digantungkan dari jiwanya yang tenang. Tidak kemerungsung gitu ya. Tidak kemerungsung. Nah, jiwa yang tenang itu bagaimana? Jiwa yang beriman akan kedekatan kepada Allah. Kemudian jiwa yang ridho akan qadha Allah. Ketetapan Allah. Ya, jiwa yang tenang atas pemberian Allah. Jadi doa ini seolah-olah memberikan satu resep. Kalau kamu ingin tenang, pertama, tata jiwamu. Dengan kalimat-kalimat apa? Dengan bentuk apa? Yaitu keimanan kepada Allah. Harus kita itu. Mulai dari mana? Mulai tata sholatmu. Oh, iya. Seberapa kamu mampu berdialog kepada Allah? Seberapa kamu dekat kepada Allah? Seberapa kamu bisa sholat dengan baik? Maka kamu akan menemukan bahwa ketenangan itu akan muncul. Kalau ditanya, sholat yang baik itu yang sholat yang bagaimana? Nah, ini Pak Yam, betul Pak Yam. Yang mana, Pak? Sholat yang baik itu adalah sholat yang awal waktu kamu mampu berjamaah. Tidak muluk-muluk. Iya. Sholat yang baik adalah sholat yang kamu awal waktu bisa berjamaah. Maksudnya ini berjamaah di masjid mushola atau berjamaah sendiri? Di mana saja terserah. Yang penting kamu bisa sholat awal waktu berjamaah. Karena apa? Sinyal-sinyal orang-orang yang sholat itu akan lebih tinggi daripada orang yang tidak sholat. Ketenangannya. Apalagi qobliyahnya, apalagi ba'diyahnya. Setelah itu, kamu harus mampu ridho. Ridho akan apa-apa yang telah terjadi
Jangan mengutuk waktu, jangan mengutuk masamu, jangan mengutuk eramu. Enak masaku mbiyen toh. Nah, jangan Enak begitu. zamanku toh. Enak zamanku toh. Enggak, jangan begitu. Kemudian kamu harus mampu qanaah. Qanaah itu ya merasa cukup, Merasa cukup. Oke, merasa cukup cukup dengan apa yang kita punya dengan itu ya. apa yang saat ini kamu punya. Hmm. Tenanglah kamu, tetap berada di posisi itu dengan terus dan tekun. Nanti pada waktunya akan ada estafet, kamu yang akan mengganti tempat-tempat mereka. Oke, iya. Berarti kuncinya itu tadi kunci kebahagiaan itu adalah ketenangan ya Pak Yai. Nggih. Pak Yai ini kan terkadang kan memang banyak sekali nih yang bikin kita nggak tenang. Apalagi ini kan berarti kan berkaitan dengan emosional kita kan Pak Yai. Misal kalau kita di kerjaan atau mungkin kita bermasyarakat, itu kan pasti ada aja lah yang membuat kita itu emosional, membuat jiwa kita itu nggak tenang, entah itu apa marah, entah itu sedih. Nah itu biar kita itu mengatasi itu Pak Yai. Gimana? Ada yang ekstrim lebih dari itu. Nggak apa-apa. Seorang sufi yang mengajarkan menari itu siapa? Rumi. Jalaluddin Jalaluddin Ar-Rumi. Rumi. Dia berkata, tetaplah menari Hmm. walaupun kamu sedang merasakan sakit, lukamu menganga. Teruslah menari walaupun kamu dalam perang. Hmm. Teruslah menari walaupun kamu berdarah. Dan teruslah menari ketika kamu bebas dari semuanya. Hmm. Artinya bahwa apapun posisi kita, bagaimanapun kondisi kita, sampai pada saat terburuk sekalipun, contohnya orang yang sudah patah hati, Hmm. ditinggalkan kekasihnya, itu kan yang paling parah di Iya. antara anak-anak muda. Iya. Separah itu dia masih pada potensi, wongnya nak patah hati. Hmm. Tiba-tiba dia mempunyai jiwa, iso nulis puisi api-api Mas Anis. Oh iya. Bisa berkarya ya. Bisa Berarti berkarya. walaupun patah hati bisa diarahkan Iya. juga untuk karya ya. Kalau dia betul-betul itu digunakan, potensi itu, dia akan mampu membuat satu buku, satu karya karena potensi itu digunakan. Teruslah menari, Oke, artinya teruslah berkarya walaupun teruslah berkarya. dalam kondisi kesedihan. Ya? Iya. Bahkan begini, kalau orang betul-betul pencinta itu, biarlah patah hati ini aku yang rasakan. Karena hanya aku yang bisa merasakan. Kau tidak bisa merasakan. Hmm. Kau adalah orang-orang yang masih waras dan aku adalah orang-orang yang sudah gila. Jadi wong nak saking edani wong lu malah iso nghadapi masalah. Oh gitu. Iya. Iya, dianggap edan ini malah iso nghadapi masalah. Dan wong edan malah sudah tidak punya Masalah. Artinya begini. Jadi jangan katakanlah jomblo itu misalnya jomblo itu satu hal yang nista, enggak lah. Hina, enggak ya. Enggak. Jomblo kutukan, enggak lah. Jomblo adalah pilihan dan dia bisa berkarya. Dia punya buku berjilid-jilid tentang kesendirian dan kejombloan itu. Kan ulama juga ada yang jomblo tapi juga berkarya Iya. juga kan di situ. Imam Nawawi itu jomblonya mempunyai karya yang besar. Artinya apa? Jadi seberapa parah pun kamu, maka karakter itu harus kamu timbulkan. Walaupun kamu dalam keadaan jatuh dan bangun, maka orang yang jatuh dan bangun itu mempunyai mental yang kuat. Dan itu pergunakan. Ya, artinya jangan sampai kita tercerabut dari jati diri kita. Betul. Maka begini, siapakah orang yang betul-betul bebas? Orang yang tidak dikendalikan oleh orang lain, dia mengendalikan dirinya sendiri. Berarti punya prinsip kuat Pak Yam? Iya. Oke. Maka orang yang tenang itu, dia berbuat karena keinginannya, bukan atas keinginan orang lain. Nah, Itulah orang yang bebas. Mohon maaf Pak Yam. Oke, itu saya sepakat ya. Tapi kalau misalkan dihadapkan dengan kehidupan dunia sekarang Pak Yam. Tadi Mas Aldi sudah mencontohkan dunia kerja. Kita punya atasan, kita punya teman kan begitu. Atau di masyarakat kita punya tetangga, kita punya orang tua atau siapapun itu yang lebih tinggi dari kita. Kan kita nggak mungkin bebas. Itu apakah juga harus tadi bebas? Yang penting pokoknya mau gue ya seperti ini.
Jadi kayak makna memberontak ya, tadi. makna bebas itu bukan bebas lepas, Hmm. tapi bebas yang tahu aturan dan tahu Oke. jalur. Iya, iya, iya. Artinya apa? Kita punya karakter, keinginan yang kuat, tujuan yang betul-betul bagus, kita tekuni. Walaupun kamu dianggap remeh orang-orang lain, Mm-mm. Hmm. ternyata orang-orang yang menemukan karya-karya besar itu pernah dihina dan diremehkan orang lain. Ya. Tapi berkat ketekunannya, ketenangannya, kemerdekaan dirinya, tidak tertekan oleh orang lain, dia mampu menciptakan karya besar dan menjadi tokoh besar. Hmm. Maka ini harus menjadi inspirasi anak-anak. Karena kan kalau di dunia sekarang ya Pak ya, Iya. itu kan sangat banyak tuh. Misal kita di dunia kerja menghadapi mungkin ada teman-teman yang dia itu narsistik atau mungkin orang-orang yang dia itu suka nyalai kita lah. Itu kan kalau kita emosional itu kan artinya kita nggak bebas juga kan. Ketika kita menanggapi dia misal marah, itu kan kita jadi nggak bebas karena kita dikendalikan sama emosional kita gitu kan. Mungkin Betul. kalau saya memahami bebas itu tadi Mas Anis. Oke, artinya kita bebas dari hawa nafsu kita. Ya. Atau gimana Pak Yam? Gini, kadang ada orang membuat status saatnya mencintai diri sendiri. Iya. Saatnya Gimana itu, Pak? mencintai diri sendiri. Itu artinya betul bahwa kebencian kepada orang lain kita hilangkan. Begitu pula pengaruh besar orang lain juga harus dihilangkan. Kita punya karakter sendiri, kita bangun mindset sendiri dengan kemampuan sendiri yang itu sekarang ini dilupakan. Orang itu ketika iPhone berapa muncul rame-rame itu. Iya. Xiaomi rame-rame. Xiaomi rame-rame. Nah itu kan jiwanya nggak tenang Pak. Iya, Ketika dia tidak baru- merdeka, dia tidak bebas. Karena apa? Dia harus mengikuti orang-orang yang ada. Dan ini hasilnya, dia hanya menjadi pengikut, tidak akan mampu menjadi Pemimpin. pemimpin, Hmm. baik dirinya sendiri maupun orang Berarti lain. intinya kita harus berdaulat dengan diri sendiri dan tidak mau disetir orang lain. Betul. Hmm. Ketika kamu masih jatuh cinta, dan ketika kamu masih menuruti apa kata dia, sebetulnya kamu telah terbudak oleh cinta itu. Loh, tapi ini penting Pak Yam, kalau ngomong cinta Pak Yam ya. Mohon maaf kan, cinta itu kan artinya kita sedang menaruh hati kepada orang lain atau orang yang dicintai. Itu kan apapun yang dia inginkan kita berusaha yang untuk dia sukai gitu ya. Nah, itulah salahnya. Mengapa kamu berikan semuanya? harusnya Dan ketika dia pergi, maka semua terbawa. Kamu tidak punya apa-apa. hilang gitu ya. Jadi Iya. Merasa kosong tuh. hilang ya. Hampa ya. Iya, hanya separuh saja lah. Jangan Oke, semuanya. Iya, iya, iya. Gitu Sepakat, loh. sepakat. Iya. Kalau semuanya, kemudian temanmu kemudian hilang, sahabatmu hilang, hanya satu dia fokus kamu. Terus ternyata dia juga hilang. Hilang, maka kamu sudah tidak punya apa. Hmm. Separuh sajalah jadi laki-laki itu, jangan banyak-banyak. Enak di dia, nggak enak di kita Pak Yam ya. Iya dong, gitu. Artinya apa? Kita harus merdeka, kita punya karakter yang kuat. Hmm. Jangan kita mengikuti arus terus. Oh, iya, iya, sepakat. Iya, betul. Artinya melawan arus itu penting ya Pak Yam. Nah, sekarang ini kan gini orang kan begini toh. Sekarang ini kan orang itu diciptakan seperti kamu sekolah kerja. Hmm. Kerja kan begitu. Sekolah untuk kerja itu ya. Iya. Mana karakter yang diidola-idolakan? Mindset pembangunan karakter. Kan maksudnya kerja. Nanti kalau sudah kerja dunia Terus kerja. siapa yang menciptakan lapangan kerja? Iya. Kalau kamu tidak mampu untuk bebas dari belenggu-belenggu yang ada itu. Artinya secara nggak langsung kita kalau misalkan di dunia kerja, kita berarti sudah rela diperbudak oleh orang lain. Ya Atau harus bagaimana? memang begitu kan. Waktu kita habis untuk mereka kan. Ya, Maka apalagi begini, gimana, santri yang kemudian dihina dan diejek banyak orang, itu santri sebetulnya merdeka dia. Merdeka dia. Dia bisa berkarya. mungkin gara-gara dia tuh iri Pak Yam. Dia nggak punya waktu untuk seperti itu maksudnya. Ya karena begini, semakin orang itu direndahkan, ketika dia betul-betul rendah, maka sudah tidak akan bisa jatuh lagi. Oke, iya. Maka yang bisa dia akan naik.
Jadi ketika kamu direndahkan hari ini, jangan takut. Sabar ya. Tidak akan mungkin jatuh lagi bahwa sudah rendah. Tetaplah kamu pada satu prinsip kamu. Tenang. Ternyata orang yang jualan kerupuk di pinggir jalan, Nggih. ternyata akhirnya dia menjadi orang-orang yang punya toko setiap jalan-jalan strategis. Jadi miliarder dia. Dia berkata, saya bukan jualan kerupuk, saya itu mempunyai satu tempat di pinggir jalan. Yang tempat-tempat itu adalah properti saya. Oke. Itu kan berarti dia dibentuk mindset bukan menjadi seorang kuli dan seorang budak. Saya tidak menyalahkan yang bekerja, enggak. Iya. Karena kita ini apa? Anak-anak kita harus punya karakter. Anak-anak kita harus teguh, anak-anak harus kuat. Kalau gini Pak Yam, kan ini kan eranya era tadi, zaman-zaman yang tadi kita harus dicitrakan dengan kebaikan, eksistensi, keakuannya harus dipublikasikan juga. Ya. Dengan fenomena orang yang punya privilege. Mungkin orang tuanya atau kakaknya yang punya privilege tinggi. Kemudian dia sendiri memakai privilege itu terus merendahkan orang yang tidak punya privilege, misalkan dari golongan orang yang menengah ke bawah. Bagaimana menyikapi itu biar kita tetap tadi konsisten dengan diri kita biar tidak terabut, tidak hilang gitu gimana? Ada satu kisah. Seorang yang menggunakan pakaian yang bagus dengan mobil bagus, dia datang menghampiri temannya dengan nyombongkan mobilnya. Tapi apa kata temannya? Kamu jangan sombong, kami itu hanya pewaris. Walaupun seperti ini saya adalah perintis. Oke. Walaupun seperti ini saya adalah Perintis. Saya akan bangga karena ini adalah usaha saya, Hasil saya, kerja saya, kemampuan saya. Tidak hanya sekedar menikmati apa yang ada. Anak-anak kita bangunkan untuk itu. Artinya kita menjadi harus perintis-perintis baru. Punya proses untuk menuju tadi ya, Betul. makom yang tinggi itu ya. Iya. Ya. Permasalahan anak sekarang itu kan gini Pak Yai. Terkadang itu mereka membandingkan dengan orang lain. Misal kayak dia punya teman sebaya nih seumuran. Ada yang mungkin sudah nikah, sudah punya usaha dan lain sebagainya. Dia merasa belum jadi apa-apa. Nah itu gimana Pak Yai biar nggak mengalami kecemasan seperti itu gitu loh. Lah, ini fenomena orang-orang sekarang begitu. Karena apa? Banyak hal-hal yang membawa orang seperti itu, seperti reoni. Gitu. Pasti dia akan memamerkan apa yang dia punya. Ya, kadang juga sepele Pak ya, nongkrong-nongkrong di kafe, di tempat ngopi, itu kan juga sama. Yang lainnya pakai iPhone, kita cuma pakai HP jadul itu. Nah, kemudian akhirnya apa? Orang itu ingin kemudian mengejar seperti mereka itu. Padahal hidup itu sebetulnya rasanya sama. Orang yang kaya, orang yang biasa, orang yang tidak punya, orang yang jabatan punya, yang rakyat, sebetulnya sama. Hidup itu sebentar senang, sebentar sedih, sebentar cemas, sebentar tenang. Semuanya seperti itu. Tapi memang kebahagiaan juga begitu. Tidak selamanya orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Bahwa orang miskin lebih sengsara daripada orang kaya, iya betul. Setelah lahiriah itu ya. Iya. Saya ulangi ya. Iya. Kebahagiaan itu rata, siapapun diberi oleh Allah. Tidak selamanya yang kaya lebih bahagia dari yang miskin. Bahwa yang miskin lebih sengsara, lebih rekoso, itu iya. Tapi kan pada endingnya kan kebahagiaan dibagi rata. Orang yang klino rekoso lama-lama juga biasa Mas Anis. Ya, biasa dengan rekosonya itu ya. Iya, dengan rekosonya itu. Tapi makanya begini, jangan berharap bahwa kita itu puas dengan apa yang ada, fasilitas yang ada. Tapi kamu tidak punya karya, tidak punya karakter. Maka begini, kalau kamu punya karya, kamu punya karakter, maka orang akan mencari kamu. Kalau kamu punya kejujuran, kamu punya amanah, maka orang akan mencari kamu.
Sepakat. Nah ini yang kita tanamkan kepada jiwa anak-anak, satu punya kejujuran, punya amanah. Orang akan melupakan apakah dia punya ijazah apa tidak. Mau itu ijazahnya asli atau Asli apa tidak. palsu. Mau orang tuanya itu orang kaya atau orang biasa. Iya. Nah, Tapi kejujuran dia, amanah dia, itu kita ciptakan. Maka sekali lagi bahwa anak-anak kita, generasi kita harus berkarakter, iya. Oh. Gitu loh. Jangan, ada seorang anak itu berkata, gengsi itu ketika bawa iPhone. Saya mengatakan enggak. Seorang muda itu gengsi itu ketika apa? Dia punya ilmu dan dia punya tata krama. Ada akhlak. Punya adab, punya sopan santun. Maka dia nanti akan menjadi satu pemimpin yang hebat daripada sekedar iPhone yang dia bawa. Ya. Maka itu yang ditanamkan oleh leluhur-leluhur kita, kiai-kiai kita, sesepuh-sesepuh kita. Tampilkan kamu punya ilmu, kamu punya adab, kamu punya karya, kamu bisa berpotensi untuk menjadikan kemajuan, jalan terus. Jangan cemas. Jangan cemas. Ya, artinya jangan sampai kita itu terpuruk dengan kondisi kita itu. Iya. Kalau tadi kan kata Mas Hanis itu ada generasi sekarang itu kan keakuannya kan tinggi kan. Nah itu mungkin juga ada semacam dia tuh pengen terlihat sukses, pengen terlihat berhasil ketika di hadapan orang lain gitu loh Pak Yai. Akhirnya ketika dia tuh gagal, ketika dia itu mungkin melakukan kesalahan, dia itu malu. Jadi banyak generasi yang sekarang itu sebenarnya takut gagal Pak Yai. Padahal kan kalau kita takut gagal kan kita nggak pernah bakal memulai kan. Itu kan yang kemudian jadi masalah juga kan saat ini kan. Ya banyak sekarang ini orang yang takut gagal. Takut gagal itu sebetulnya sudah gagal. Takut gagal itu sudah gagal itu sebenarnya kegagalan sendiri. Gagal itu sendiri. Maka anak-anak kita support, kita beri semangat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kamu laki-laki yang tidak berkata dia ayahku, tapi ini adalah aku. Ini zamanku dan aku rijal, aku laki-laki di zaman ini. Aku laki-laki di zaman ini. Gentleman itu ya. Tanamkan aku laki-laki di zaman ini. Maka kalau dia betul-betul laki-laki di zaman ini, sifat laki-lakinya harus keluar. Ya, kita buktikan bahwa kita itu bisa. Ketangguhannya, kekuatannya, mampu melindungi yang ada. Menjadi pelindung dari teman-temannya. Oke. Maka harus itu ditanamkan. Para orang-orang sufi juga mengatakan, jauhlah kamu dari kebisingan, walaupun kamu sendiri, tapi kamu tetap merasakan bahwa hidup ini adalah indah. Artinya apa? Ketika kamu dijauhi banyak orang, kamu tetap tenang. Ada seorang yang menemukan satu bongkahan batu, yang itu semua orang itu menyamparnya dan tidak pernah menghargainya. Tapi di tangan anak yang sungguh-sungguh itu, ternyata di dalam batu itu dia poles menjadi sebuah mutiara yang nilainya luar biasa. Oke, artinya kan kita harus bisa menyepi dalam keramaian. Atau dan bagaimana? ini tadi mungkin yang kayak misal kita dijauhi banyak orang, itu kan mungkin ada dua kemungkinan Pak I. Yang pertama karena mungkin dia menyuarakan kebenaran, atau yang kedua dia memang salah. Akhirnya dia terus dijauhi. Kan itu harus perlu kita introspeksi juga kan kayak gitu kan. Oke, Pak Yab mungkin sebelum dijawab tentang bagaimana itu Mas Aldi menyampaikan masalahnya, kita akan jeda iklan yang mulai lagi. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya.
6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Yamroni Kois dan Mas Aldi. Pak Yai, sebelum iklan tadi Mas Aldi mau curhat. Nah, monggo Mas Aldi, mau curhat apa ini? Tadi kan yang tentang ketika kita dijauhi banyak orang, itu kan ada dua kemungkinan kan Mas Anis. Karena kita memang mungkin menyuarakan kebenaran, kita melawan arus gitulah di tengah sistem yang bobrok, atau mungkin karena kita yang toksik. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Kita dijauhi karena kita ternyata yang salah. Nah itu biar kita itu punya kepekaan introspeksi lah Pak Yai. Itu gimana Pak Yai? Hidup itu memang akan selalu terbelah dua hal. Apakah saya dijauhi orang karena baik atau sebaliknya? Saya dijauhi orang karena orang jelek. Sekarang yang mungkin paling buruk ya, seburuk-buruk orang itu harus mampu bangkit. Karena apa? Sampah saja itu setelah dibuang bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang. Ya. Maka kamu harus mampu bangkit dari sebuah kesalahan itu. Jangan ada putus asa. Karena apa? Sampah saja jatuh ada yang memungut toh. Pemulung. Maka kamu jangan sia-siakan. Bangkitlah dari kesalahan itu untuk menjadi baik terus. Tidak ada yang sia-sia. Hidup ini akan berguna, hidup ini akan menjadi hidup bagi orang-orang yang punya harapan. Hanya orang yang punya harapanlah dia yang akan menjadi pemenang. Maka di dalam Al-Quran kan semuanya begitu. Hidup itu harus penuh harapan. Jangan kau matikan harapanmu. Allah menciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Artinya harapan itu cita-cita Pak Yam ya? Apapun. Oke. Hidup ini tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan. Jadi elek iki ono manfaate, apik ono manfaate. Gitu. Jangankan orang baik, gitu. Jangankan sampah saja itu ternyata ada yang memungut. Dan ada manfaatnya. Karena kan terkadang mindset orang-orang yang mungkin sudah melakukan kesalahan, bahkan kesalahan berat tuh Pak Yai, itu kan dia merasa bahwa dia udah nggak ada harapan lagi. Akhirnya dia nggak berusaha baik, malah yus sekalian melakukan keburukan terus seumur hidupnya. Gitu. Karena terjerumus dengan tadi keburukan-keburukan yang dihadapi. Nggak mau bangkit itu Pak Yam. Lah, maka dia tidak memahami. Itu artinya dia belum sadar dan dia masih ada kesombongan. Dia tidak mau membuka hatinya sedikit saja untuk secercah kebaikan. Kalau dibuka sedikit saja, maka cahaya itu akan menerobos dan akan menjadi hidayah yang baik. Berarti harus berani membuka diri. Harus benar membuka diri untuk menerima kebaikan. Ya. Ketika tidak mau membuka, maka dia akan terperangkap
dia akan terpuruk di tengah-tengah teman-temannya yang sudah luar biasa, mempunyai apa-apa yang Ya. diharapkan, Cita-citakan. dia tetap seperti itu karena dia tidak bisa mau membuka. Ya, Maka mungkin begini, betul. kesombongan itu akhirnya menutup semuanya. Betul sepakat. Maka bukalah sedikit dan jangan berharap sesuatu itu harus sesuai keinginanmu. Ya. Kamu harus memahami yang terjadilah. Saya akan mengikuti dan saya akan menerima. Karena terkadang itu ada faktor yang kemudian menjadi penekan Pak Yai. Misal kemudian keluarga atau mungkin lingkungan sosial yang seakan-akan itu kita sebagai manusia itu nggak boleh salah. Makanya ketika ada orang yang bersalah, mungkin itu melakukan kesalahan, mereka itu akan selamanya mengingat bahwa dia itu buruk gitu loh. Akhirnya kan nggak punya kesempatan yang bagus juga kan di masyarakat kan. Saat ini memang orang-orang kadang-kadang tidak bisa memaklumi, apalagi suara netizen itu. Ya, Iya. Netizen itu nggak bisa memaklumi, semua harus ideal. Iya. Sebetulnya dunia diciptakan untuk tidak ideal, Mas Andi. Iya, sepakat Pak Yai. Adam diturunkan ke bumi, itu dalam rangka apa? Dalam rangka kesalahannya. Kalau ingin bahasanya seperti itu. Iya. Tapi dari kalimat itu kan, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka bebaslah semuanya. Artinya apa? Seberat apapun kesalahanmu itu bukan menjadi beban, tapi jadikan itu parasit untuk kamu naik. Jadi tangga untuk Iya. menuju kebangkitan tuh ya. Maka mengapa Allah menciptakan Adam dari satu kesalahan? Itu untuk mengingatkan kita. Tidak ada kesalahan yang abadi. Oke. Dan dunia bukan ada yang nggak abadi. Yang abadi ya terlalu berubah, pasti akan selalu berubah. Dan percayalah, orang yang jelek sekalipun ketika mau membuka hatinya, tidak sombong seperti setan, maka dia akan menjadi baik. Jangankan begitu, waktu digosok wis halus. Mungkin ini Mas Aldi ya, tentang orang yang tadi sombong ya. Itu mungkin karena tidak mau menerima masukan orang lain, tidak mau menerima petua orang lain. Kan orang ada yang down, kemudian diberi masukan malah marah-marah, malah ke tempat yang tidak baik. Itu kan orang sombong kata Pak Yim tadi ya. Nah, itu harus dihindari. Kita harus berusaha untuk membuka hati kita untuk menerima cahaya tadi Pak Yim ya. Nah sekarang gini Pak Yim, tentang bagaimana tadi kita biar tidak gagap terhadap masa depan. Ini kan mungkin ada kaitan dengan takdir ya. Kita sudah berusaha Serius. Jadi begini Mas Anies, sekarang itu kadang-kadang orang salah memahami takdir. Kan ada begini, ada yang bahasa min haitsu la yahtasib. Iya. ya. Gusti Allah engko nak ndadekke aku ditiakeh ora kerja kan ditiakeh. Tidak terduga-duga lah gitu. Gusti Allah iku nak pengen ndadekke aku punya jabatan ya iso-iso wae. Itu pemahaman yang keliru. Ilmu, uang, jabatan itu harus ikhtiar. Oke. Ilmu, uang, uang, jabatan itu harus ada ikhtiar. harus ada usaha. Harus usaha. Tidak bisa ujuk-ujuk min haitsu tasib, enggak. Ada seorang yang sekolah itu ngaji itu goblok, angel, beberapa tahun terus beberapa tahun. Sampai dia itu bukan hanya 1-2 orang, semua itu masyhur. Dia adalah orang terbodoh. Tapi terus dia berusaha, dia tekun terus. Suatu ketika dia bertemu dengan, ada yang mengatakan itu Nabi Khidir. Nabi Khidir. Iya. Didoakan ya. Apa setelah didoakan? Seluruh yang pernah dipelajari diingatnya kembali. Dan dia mulai awal yang dia pelajari sampai yang terakhir, kemudian dia bisa. Artinya apa? Doa ini sebetulnya hanya membuka kesungguhan dia yang telah lalu. Artinya usaha kita sebenarnya nggak sia-sia Pak. Iya, nggak sia-sia. Karena tiba-tiba semua terbuka. Iya. Jadi harus ada usaha. Jadi barokah itu nak wis dilampui ora ujug-ujug barokah mentu kan begitu toh cara bahasane. Jadi hari ini kamu belajar terus. Kok ndak iso ya? Ndak masalah. Tetap belajar. Tetap belajar. Suatu ketika kamu akan ketemu dan semua menjadi terbuka. Ini kalau saya bahas di teori tentang alam bawah sadar itu Pak, itu juga terkadang kita kan merasa belajar kok nggak masuk-masuk. Walaupun itu sebenarnya secara sadar itu belum masuk, tapi secara
bawah sadar sebenarnya itu menyimpan banyak memori Mas Anies. Dan Ya. itu terkadang itu bisa munculnya tiba-tiba. Makanya ada yang kemudian kayak tadi kayak Nabi Khidir kemudian didoakan, atau mungkin kadang kan kita tiba-tiba ingat sesuatu yang sebenarnya kayak aku gak pernah ngiling-ngiling ini kok muncul sendiri lah. Itu mungkin kalau saya dari teori alam bawah sadar itu sebenarnya kayak gitu juga sih. Itu mungkin. bukan deja vu, bukan ya? Atau mungkin ada yang ngomong ada yang laduni gitu kan. Nah itu karena itu harus dilampaui prosesnya. Dilampaui prosesnya. Orang dia bekerja, dia pengusaha terus tidak maju-maju. Kita itu pernah dibomingkan oleh batu akik-akik yang di seluruh jalan Semarang. Iya. Bukan Semarang sampai Surabaya. 2 tahun itu Mas Anies. Oke. Jadi batu-batu sing ora payu tiba-tiba payu semuanya. Orang-orang yang menekuni mahal. dunia batu itu tiba-tiba dia kaya. Karena tiba-tiba batunya mahal. Apa artinya? Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seseorang. Hasil itu tidak akan dusta daripada apa yang diusahakan. Tidak akan mengkhianati hasil itu ya. Iya, tidak mengkhianati. Makanya terus itu. Jadi jangan salah memahami. Kalau Allah menghendaki ya enggak lah. Tapi gini Pak ya, mohon maaf, kita pakai konteks contoh lain. Orang berusaha untuk katakanlah anak muda itu nembak cewek gitu. Atau cowok nembak ke lah, tapi udah usaha terus berkali-kali tapi sering berkali-kali juga ditolak. Apakah juga usaha itu harus tetap berlaku untuk si dia atau kita cari opsi lain? Harus sadar diri kayak Mas Anies. Lah ya makanya kita harus tahu itu. Ada seorang yang memecah batu berulang-ulang sampai 900 kali. Kemudian dia berputus asa. Enggak pecah itu. Enggak pecah. Kata orang tua, teruskan nak. Enggak, tidak akan mungkin pecah. Apa kata orang tua? Coba sayang mecah. Dipecah 3 kali. Kemudian pecah. Kaget. Betapa hebatnya orang tua ini. Apa kata orang tua? Enggak hebat. Nah. Batu ini harus dipecah sampai 93 kali. Artinya apa? Kalau seandainya kamu pukul 3 kali lagi, batu itu akan menjadi pecah. Maka jangan ada kata berhenti. Berusahalah terus. Siapa tahu kurang 1 kali usahamu berhasil. Nah itu kan berarti kan sesuatu yang nggak pasti juga kan Pak ya. Kan kayak gampangannya kita kan nggak tahu kalau ternyata itu harus 93 kali. Nah di zaman sekarang itu kan juga kayak gitu. Terkadang kita itu sudah punya ekspektasi tinggi itu. Tapi kemudian kurang sedikit lagi kita kemudian menyerah karena kita merasa sudah gagal. Tadi nggak dapat batunya jadi nggak pecah, atau mungkin kita usaha nggak dapat kerjaan yang bagus. Itu kan terkadang ketika tinggal sedikit kan kita sudah menyerah. Nah itu biar kita punya punya ketahanan lah untuk mencoba lagi itu gimana Pak ya? Artinya nggak cepat bosan Mas Aldi ya? Lah maka begitu tadi di awal itu pertama dimulai dari berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Untuk memohon untuk kekuatan hati. Kemudian keimanan, kedekatan kepada Allah. Kemudian mensadari bahwa usaha itu harus terus tanpa henti. Selama dunia ini masih berputar, maka kita harus juga berputar. Jangan dianggap bahwa min dabatin fil ardi itu, rezekinya kepada Allah itu dimulai dari dabbah, harus bergerak. Artinya apa? Terus bergerak, Allah nanti akan memberikan satu apa yang kamu minta. Ada istilah begini. Itu kisahnya kalau nggak kitab hadis itu. Rasulullah ya? Itu begini. Ada seorang itu sama ibunya. Kemudian ada api. Kemudian dia bertanya, kira-kira apakah ibu itu akan melemparkan anaknya ke api? Oh, enggak mungkin. Karena kasih sayang ibu kepada anak itu tidak terbandingkan jauhnya. Bahkan sepanjang jalan kan begitu. Apa katanya? Apa yang kemudian disambutnya? Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Kalau kita berusaha, pasti Allah akan memberikan kasih sayangnya.
Rahmatnya, memberikan ya. rahmatnya, memberikan kemudahannya. Maka mulailah kita berusaha, bukan semata-mata mengakukan diri. Kita rata-rata awake dhewe kan aku kan begitu. Anakku, Ya. calonku kan begitu. Iya, iya, iya. Tidak pernah kita berkata, ya Allah, kalau itu yang baik untuk saya terima. Kalau itu ternyata yang terbaik untuk saya terima ya Allah. Kita kan jarang seperti itu. Iya, iya, jarang. Anak kita harus begini, istri kita harus begini. Dunianya sudah Artinya kita berubah. jarang menghadirkan Allah dalam diri kita, dalam usaha kita. Iya. Terkadang kan kita punya pikiran ideal, Pak. Jadi kita punya pikiran sendiri untuk ini harus idealnya seperti ini, idealnya seperti ini. Padahal kan itu kan hanya ada di pikiran kita kan. Dunia ideal itu kan hanya ada di pikiran kita. Kalau kita kembali ke dunia nyata, itu memang ya nggak ada yang ideal kayak jenengan tadi ngomong tadi kan. Nggak ada yang ideal di dunia ini kan akhirnya. Jadi sehingga kita ketika kita lomba, kata Mas Ali tadi, capaian kita harus nomor satu. Juara satu. Kalau memang juara satunya harapan, ya kita terima. Oh, iya. Ya bukan juara satu asli tapi harapan. Harapan juara ya satu. kita terima. Ini adalah bagian dari usaha saya yang ternyata dihargai baru harapan. Karena kan kadang kita sudah mengeluarkan energi, uang dan lain sebagainya untuk lomba itu pengen juara satu ternyata nggak kesampaian gitu. Iya, karena kita ternyata jangan-jangan usaha saya inilah baru sampai sebegini. Jadi kita kemudian jangan marah. Harus Seperti belajar lagi. bonek-bonek pemain penonton bola itu. Kalau kalah sepak bola marah. Iya, enggak itu ya sudahlah. Mereka yang lebih baik daripada kita. Kemudian lah itu kan salah kita dihadapkan oleh seperti itu. Maka salah. Kita harus sadar, kita udah usaha. Ternyata yang diberikan segini. Yun sewu Mas Anis. Kita kerja itu kan rekoso. Iya. Sering upahnya itu tidak seimbang dengan rekosone awake dhewe. Iya. Apa kemudian kita menyalahkan presidennya, wali kotanya, gubernurnya, Atau atasan kita. Kan enggak. Hari ini memang keringat kita dihargai sekian. Teruslah. Nanti keringat itu kamu akan menjadi hebat dari penerimaan itu. Yang penting tadi syaratnya nerima gitu ya. Iya, hari ini harus menerima dulu karena hidup itu kan giliran, Mas Anis. Oke. Ada seorang raja begini kepada patihnya. Ini saya itu waktu itu sama diceritain Gus Mus. Pak rajanya berkata begini. Jadi raja ku ra enak. Patihnya kaget. Loh, kok ra enak? Wong aku jadi patih enak kok. Raja kok ora enak. Tidak enaknya di mana wahai raja? Karena jadi raja itu ada matinya. Ono matine iki lho. Dadi ora enak. Apa kata patih? Kalau raja ora ono matine, ya sampean tidak akan pernah jadi raja. Sama dari raja itu kalau no ayahnya telah meninggal. Jadi hidup itu harus menunggu gilirannya. Jangan gigi mongso. Pelem itu, mangga itu kalau belum tua, masih muda diambil, dimbu pirang-pirang dino, itu enggak manis, Mas. Malah jadi bosok. Bajang ya. Maka tunggulah waktu. Sebentar lagi. Peliharalah, jagalah, supaya betul-betul enak. Jaga saja Mas Anis. Jaga reputasi kamu. Kalau itu kan mungkin kita harus konsisten dengan usaha kita ya, artinya Betul. sabar. Tapi kalau misalkan kebalikannya Pak Yam, sabar tapi malah kesabaran. Lah memang begini. Malas-malasan, lelet-lelet itu. Enggak, kalau sabar itu ibaratnya begini. Sabar itu ibaratnya laut. Kalau kamu menikmati dari jauh, ya tetap enak. Kalau kamu masih di pantainya, ya tetap enak. Tapi ketika kamu masuk di lautnya, nah itu kan jangan salahkan lautnya ketika kamu dimakan oleh ombak itu. Artinya apa? Sabar juga ada batasnya. Jangan sampai kita itu kemudian larut sampai tenggelam. Itu loh.
Lah Ya, bagaimana kan batasnya? Ya syariat. Oh ya. Wah, golek bojo kangelan wis sak sembarangan wis 300.000 entuk. Lah itu kan tidak sabar Iya, namanya. iya. Iya tak? Instan ya carinya. Iya, nggak boleh itu. Malah kesuwen wis ternyata yang itu yang LC murah-murah. Ya, itu kan berarti kamu melanggar kesabaran itu sendiri. Artinya melanggar syariat juga ya. Iya, maka sabar itu harus ada batasnya. Jangan sampai kamu itu melebihi batas kesabaran itu. Tetap sabar dan nikmat sabar itu nikmat. Gitu. Nikmat pokoknya Mas Danis. Gimana Mbak Payam? Ketika kita kan mungkin sabar dengan masalah ya. Ya. Biar kita tetap konsisten dengan kesabaran kita, menikmati masalah yang ada, tidak kemerungsung, tidak terprovokasi oleh orang lain. Itu bagaimana Payam? Kan tadi mungkin sholat ya. Sholat sudah, bahkan setiap kali ada adzan langsung buru-buru ke masjid atau ke musola. Iya. Mungkin karena kita tidak menyikapi takdir dengan baik atau bagaimana itu? Maka tadi kan itu ada qanaah, ada ridho. Nah, qanaah dan ridho itu kemudian jangan dimakan mentah-mentah, kita kemudian tidak usaha. Oke, ya. Terus berusaha. Itu loh. Tampilkan dirimu yang terbaik. Gitu. Kata orang itu begini. Uang itu tidak bisa membawa kebahagiaan jadi sopo. Nak sithik ora iso, tapi nak akeh iso. Gitu loh. Nah, itu gimana Pak Yam itu? Ya. Artinya apa? Kita harus menata diri kita. Berpakaian yang bagus, gitu. Kemudian yang rapi, gitu. Omongan ditata yang baik. Untuk apa? Menjadikan kita itu mahal. Ketika kamu mahal dan kamu punya uang banyak, maka semua bisa diatur dengan uang. Memang uang itu tidak dibawa mati, tapi ketika tidak punya uang bisa setengah mati. Maka apa? Sekarang gitu. Tangan kamu, ucapan kamu itu harus berharga. Maka tidak salah juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berusaha mencari ganjaran, tapi juga mencari bayaran. Harus imbang itu. Kalau kamu punya ganjaran bagus, punya bayaran bagus, siapa yang nggak mau? Pasti semua akan datang. Tapi kata Pak Yam tadi, dunia kan nggak ideal. Kan nggak mungkin ini antara bayaran dengan ganjaran ideal seimbang kan? Mungkin ada yang bayaran lebih tinggi, yang ganjaran lebih rendah atau sebaliknya. Iya memang. Memang Rabbana hasanah dan akhirat hasanah itu dalam beberapa syair itu katakan alangkah indahnya ketika ganteng ditiakeh. Itu alangkah indahnya, Mas. Gitu. Gitu. Ganteng ditiakeh sabar, alangkah indahnya. Gitu. Tapi rata-rata enggak seperti itu. Rata-rata kayak apukat, njobone alus, jerone gosong. Kadang-kadang kayak manggis, njobone ireng ternyata jerone putih, Mas. Manis. Iya. Ya betul begitu. Kadang-kadang dia itu perempuan biasa, tapi ternyata kita tidak tahu. Dia tangguhnya luar biasa. Ojo dideloki njobone, ireng tapi jerone napa? Putih. Kadang-kadang yang kita cium wangi itu dalamnya. Njobone apa? Berduri, Mas. Jadi memang dunia itu diciptakan tidak kemudian kok apik kabeh gak. Sing apik kabeh ku Kanjeng Nabi. Sing apik kabeh Sayyidah Fatimah. Maka yang lain pasti ada satu hal yang tidak sama. Terus cara menyikapinya gimana Pak Yam? Ya gimana? Kita harus menerima keadaan. Jangan terlalu idealis untuk diri kamu sendiri, tapi keadaan juga harus kita terima. Jangan terlalu sosialis juga Pak Yam. Kan kadang orang sosialnya tinggi, tapi tidak kopen terhadap dirinya sendiri. Betul. Jadi begitulah. Jadi gitu loh. Yang kita butuhkan itu apa dalam hidup toh? Yang kita butuhkan itu apa? Kan tidak banyak itu hidup itu. Ketika kita sudah menerima, kemudian sudah misalnya kita punya istri yang baik. Kan ada punya anak yang baik. Wong dapure golek mangan sak puluhan wae geger karo kancane. Kaya apa turun golek mangan kok sampai kaya kan begitu kan kata itu. Jadi beginilah hidup itu kita sederhanakan atau tidak. Kalau kita sederhanakan, ya jadi sederhana. Maka begini, hidup itu akan menjadi bagaimana tergantung pikiran kamu. Oke, pikiran kita berarti pengaruh juga untuk
kehidupan kita. Iya, ketika pikiran kamu positif, apapun yang masuk, apapun kritik daripada orang, maka kamu akan mampu untuk membawa kepositifan itu. Berarti pikiran itu bisa mempengaruhi penyakit yang ada di lahiriah juga batiniah kita. Iya, masalah begini, misalnya sekarang kan banyak orang mengkritik sakarepe dhewe tuh. Iya, iya. Maka jangan kemudian kamu itu ikut sana ikut sini. Kita mempunyai pikiran sendiri, punya ukuran sendiri, dan ukuran kita tidak sama dengan mereka. Iya. Mereka yang mengkritik itu kadang tidak tahu tentang kita, tidak tahu diri kita, tidak tahu lingkungan kita. Maka yang paling tahu kita ya diri kita sendiri. Jangan terprovokasi gitu ya. Jangan terprovokasi. Jangan memandang begini, saya harus punya istri yang cantik seperti istri dia, atau lebih dari itu. Jangan begitu. Gitu. Saya butuhkan itu apa? Kebutuhan itu loh. Gitu. Yakin Allah akan memberikan kebutuhan kamu. Kalau keinginan kamu, ya ngose, kata Gusti Allah. Kebutuhan kamu tak penuhi, tapi nak keinginan, ya ngose toh. Setelah kebutuhan baru keinginan. Oke, biar kita juga paham bahwa kebutuhan kita belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Iya. Jadi Allah itu janjinya kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Tapi nak keinginan menungso itu kabeh keserakahan, Mas. Jadi tadi kayak qanaah itu kan merasa cukup ya. Iya, merasa cukup. Tapi kalau kita berbicara tentang qanaah merasa cukup, apakah kemudian kita stuck di situ, Pak? Maksudnya kita merasa ya ini udah cukup lah, nggak mau berkembang atau gimana, Pak? Atau mungkin langsung gaya hidupnya itu pakai konsep slow living. Dia nggak pengen upgrade gitu loh malahan akhirnya. Sifat manusia itu selalu berubah, Mas. Dengan waktu dan usia itu nanti juga akan berbeda. Nanti sampean akan merasakan itu. Di usia sekian begini, usia segini. Anak-anak yang ada itu, yang SMK itu, ketika diceritani keadaan umur 30, dia nggak bisa. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Mergo senengnya saya pacaran. Kon mikir nikah urung wayahe, Mas. Kon mikir kerja urung wayahe. Urung wayahe. Itu loh. Yang penting apa? Yang penting dia belajar, gitu. Kalaupun dia punya teman penyemangat, katakan saja. Kalau 7 semester bisa selesai, mengapa harus lebih? Jadi potensi bagus itu digali untuk menciptakan apa? Ya menciptakan karya yang baik. Yo ki mau idealnya awake dhewe ngono wae, urip ngono ki mau, yo ngono tapi yo aja ngono. Itu akhirnya begitu sudahlah, semuanya begitu. Sekarang contohnya negara ini. Katanya yang ideal ini oleh Allah tidak dijadikan. Yang tidak ideal malah dijadikan. Mungkin kita sudah memilih pemimpin yang menurut kita itu ideal. Ini bakal nanti bagus memimpin negara. Tapi malah nggak jadi. Nah, itulah makanya kita harus menerima, oh ya begini. Mungkin yang terbaik seperti ini. Kalau kita sudah menyadari seperti itu, hidup itu akan menjadi tenang. Orang tenang dengan orang yang gerusa-gerusu itu kan juga beda ya. Artinya energinya, kemudian perawakannya, vibe-nya itu kan berbeda. Ya, kalau orang tenang itu hatinya itu tenang, pembawaannya tenang. Apa yang dicetuskan kemudian betul-betul dipikirkan. Maka seorang hakim itu tidak boleh memberikan hukum ketika jiwanya lagi berguncang. Lagi emosional. Karena jiwa yang berguncang itu, apa yang keluar itu bukan sebuah keadilan, tapi sebuah hal yang menimbulkan zalim kepada orang lain. Apalagi kalau misal hakim kok diancam atau apa, itu kan juga berpengaruh dengan emosionalnya. Nah, maka nanti gini Mas Anies, kalau sudah ada 1, 2, maka jangan emosional. Maka pakai ketenangan. Oke. Kebutuhan saya itu apa toh? Kebutuhan saya itu apa? Oke. Kalau cantik, apakah untuk kontes? Kan kita tidak ingin kontes lah, gitu.
Kalau baik, oh itu satu hal yang harus. Ya, harus saat itu ya. Kalau sudah baik, maka ya sudah. Gitu loh. Berarti kalau sudah tenang itu bisa berpikir jernih gitu Pak Yam. Betul. Maka tenanglah. Gitu. Dunia, kita masih hidup di dunia. Hidup ini masih koma belum titik. Nah, hidup masih koma belum, Titik. maka teruslah berkaya. Oke. Sampai titik Darah penghabisan. kita hidup di dunia ini. Oh, iya. Nah, Pak Yam, ini terakhir Pak Yam sebelum Ya. ditutup. Tentang kita itu bingung, kita itu lagi tadi krisis identitas, kita itu gagap terhadap masa depan. Padahal itu lagi hidup di dunia, belum nanti di akhirat. Nah, biar ini ada kesinambungan antara dunia akhirat, artinya di dunia juga kita menjadi orang yang beruntung, akhirat juga jadi orang beruntung kan, gitu kan? Nah, itu biar balance seperti itu bagaimana Pak Yam? Wala tansa nasibaka minad dunya, aksin kama ahsanallahu ilaika. Wabtaghi itu apa itu? Artinya apa? Sesuatu mulailah karena Allah. Apapun itu. Apapun itu, kemudian hasilnya kita terima dengan baik. Golek ganjaran, yang golek bayaran. Bayaran. Nah, artinya itu bisa jadi balance karena kita berusaha untuk dua-duanya. Iya. Meraih dunia, juga meraih akhirat. Dan mungkin usaha itu kan kita nggak bisa terus ideal juga Mas Hanis. Kita kan cuman berusaha agar seimbang. Iya, Kayak kita iya. misal di tengah-tengah itu kan kita kadang ya ke kanan, kadang ke kiri. Jadi nggak kemudian tuh bisa benar-benar 100% sempurna Yang juga. penting kan ini on the track. Kita Iya, iya. fokus terhadap tujuan yang kita capai kan gitu ya. Oke, oke. Nah, mungkin ini karena waktu Pak ya, mungkin ada closing statement tentang tema malam ini bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tenang, tidak bergejolak terhadap apa yang terjadi saat ini. Monggo Pak ya. Yang pertama, mulailah di pagi hari kita berdoa untuk meminta diberi jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah itu. Yang ridho, yang qanaah. Tapi bukan menyerah, tapi terus berusaha. Apapun hasilnya kita harus terima. Karena itu mengajak kita untuk berusaha lagi dan berusaha lagi. Ibarat kita naik tangga itu satu-satu. Lama-lama juga akan sampai pada tujuan. Ibarat naik gunung harus dari setapak-setapak. Rekoso memang. Tapi kalau kita sudah sampai puncak, maka bahagialah. Semuanya terlihat dengan indah. Dan kamu akan selfie di atas. Inilah rekosoku sampai pada puncaknya. Maka kamu bisa mengirimkan status pada teman-teman kamu. Sampai di sini saya. Dan inilah adalah batas terakhir daripada perjalanan kita. Nah, perjalanan yang rekoso akhirnya indah. Teruslah berkarya, jangan berhenti, karena karya kita akan dihormati, karya kita akan tercatat, dan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Oke. Mengatakan dari saya, kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yam sudah rawat dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, cukup ya? Cukup Mas Hanis. Oke, kalau cukup, pemirsa Media TV, para penonton, sahabat Ngopi, dan pendengar Radio DAIS dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.